Jangan lupa like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya kelas 10 SM untuk SMA kelas 10 IPA atau IPS semester ganjil tentang karakteristik kewirausahaan. Apa itu karakteristik kewirausahaan? Bahasa sederhana itu ciri khas ya. Ciri khas kewirausahaan. Di sini akan kita bahas yang pertama, karakteristik seorang wirausahawan. Sebelumnya, karakteristik wirausaha dalam bidang bisnis selalu berhubungan dan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Nah, di antaranya ialah pertama, kerja keras dan disiplin. Kerja keras dan disiplin merupakan modal dasar keberhasilan seorang dalam berwirausaha karena dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Nah, kalau dia malas-malasan, bagaimana mungkin usahanya akan maju? Seorang wirausahawan itu harus memiliki sifat kerja keras dan disiplin. Disiplin waktu tentunya. Selanjutnya, mandiri dan realistis. Kekuatan seorang wirausaha datang dari tindakannya sendiri, bukan dari tindakan orang lain. Wirausaha harus berkemampuan hidup mandiri, merdeka lahir dan batin, serta hidup secara realistis yang bertumpu pada hal sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan penuh keyakinan diri. Jadi seorang wirausahawan harus bekerja dengan penuh keyakinan diri tanpa mengandalkan orang lain. Memang kita butuhkan tenaga orang lain, tapi tidak mengandalkan orang lain. Kemudian tidak dipengaruhi oleh pekerjaan lain, fokus kepada apa yang diusahakan. Karena kalau terlalu banyak fokusnya, konsentrasi berkurang, itu yang membuatnya lemah dalam memajukan usahanya. Kalau sudah mau mengusahakan A, terfokuslah kepada A itu. Jangan dulu mengurus yang B atau usaha lain. Selanjutnya, menjalankan pekerjaan berdasarkan bakat atau minat. Jadi kalau kita berusaha, maka usahakanlah sesuatu yang kita minat pada usaha atau bisnis itu. Kalau bisnis itu tidak kita minati atau bukan bakat kita, agak susah. Utamakan bisnis kita itu adalah hal yang kita minati, sehingga kita minati itu akan mendorong kita untuk semakin semangat, karena itulah yang kita inginkan, itulah yang kita suka bisnis atau usaha tersebut. Selanjutnya, sifat mental wirausaha. Sifat mental wirausaha. Wirausaha adalah orang yang memiliki kepribadian produktif. Apa itu produktif? Produktif artinya kegiatan yang menimbulkan kegunaan. Jadi ada kegiatannya itu ada gunanya, ada manfaat dampak dari kegiatannya, itu namanya produktif. Kalau tidak menghasilkan suatu kegiatannya berarti tidak produktif. Jadi produktif itu sesuatu yang bisa menimbulkan atau meningkatkan kegunaan. Ada daya gunanya gitu. Ada kegunaannya, itu namanya produktif. Sederhananya meningkatkan kegunaan itu aja. Menurut Gilmore, wirausaha yang produktif. Apa itu wirausaha produktif menurut Gilmore?
yaitu usaha yang dapat menghasilkan kontribusi bermanfaat bagi lingkungan. Jadi apa yang diusahakan itu bermanfaat bagi lingkungan. Jadi kalau enggak bermanfaat bagi lingkungan, siapa yang bisa menyupport usaha kita? Lingkungan itu penting. Kalau lingkungan kita support kepada usaha kita, insya Allah lancar. Selanjutnya, yang kedua, kita akan bahas faktor penyebab keberhasilan. Penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Apa penyebab keberhasilannya? Yang pertama yang perlu diperhatikan dari sisi pengusaha. Dari sisi pengusaha itu sendiri, hendaklah dia itu jujur. Seorang pengusaha itu harus jujur. Kemudian disiplin dan berani. Kalau nggak berani ngambil langkah, ngambil keputusan, susah. Jadi jujur itu kunci utama. Kemudian disiplin dan berani. Mental yang kuat tentunya orang berani itu. Kemudian menguasai bidang usaha yang digeluti. Tentu harus menguasai. Karena kalau tidak menguasai, bagaimana dia bisa akan mengatur usahanya. Lagi-lagi itulah perlunya ilmu dalam berusaha. Kemudian selanjutnya, dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Apa sih prinsip manajemen itu? Prinsip manajemen itu sederhana. Di antaranya misalnya seperti disiplin, tanggung jawab, pembagian tugas, kemudian responsibility dan lain sebagainya. Itu di antara prinsip manajemen. Mungkin ada pembahasan khusus tentang ini ya. Selanjutnya yang kedua, faktor penyebab keberhasilan itu dari sisi produksi. Tadi dari sisi pengusaha orangnya, sekarang dari sisi produksi. Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Jadi memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Misalnya dilihat dari segi harganya, dilihat dari segi kualitas produknya. Itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu usaha. Kalau harganya jauh dari orang sebelah kita, ya siapa yang mau beli apa yang kita usahakan, apa yang kita dagang. Kemudian kalau kualitasnya jelek, apalagi siapa yang mau mengkonsumsi, siapa yang mau untuk menjadi pelanggan kita. Maka di sini dalam memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, paling tidak dari segi harga diperhatikan, kemudian kualitas ini yang paling utama. Karena kualitas itu menentukan harga. Ketika kualitasnya bagus, maka harganya pun akan bagus. Selanjutnya didukung oleh promosi yang efektif. Ini promosi itu penting. Apalagi sekarang ada promosi bukan saja lewat dunia offline ya. Ada dunia online sekarang. Offline misalnya memasang pamflet, terus memasang papan nama, baleho. Kemudian yang online bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat dan YouTube dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya didukung oleh promosi didukung oleh promosi yang efektif. Lanjut. Yang ketiga, faktor penyebab kegagalan. Ini faktor penyebab kegagalan dalam berusaha. Pertama, faktor internal. Faktor internal, faktor dari dalam. Pertama, tak ada perencanaan yang matang. Kalau tidak ada perencanaan yang matang berbahaya. Maka perlu diadakan perencanaan yang matang ketika
ingin berusaha, ya direncanakan apa itu usahanya, kemudian dilihat kira-kira kendala dari usaha itu apa yang dibutuhkan dalam usaha itu dan lain sebagainya ya. Kemudian bakat yang tidak cocok dari seorang pengusaha itu bisa menjadi faktor penyebab kegagalan juga. Bakatnya A, dia usaha B, itu sangat berbahaya. Tadi di pembahasan yang pertama tentang penyebab keberhasilan itu sudah dibahas sesuai dengan minat. Jadi kalau tidak cocok bahaya. Terus kurang pengalaman karena tidak paham terhadap usaha yang digeluti, itu bisa berpengaruh terhadap kegagalan usaha. Kurang modal itu penting karena modal itu salah satu alat yang sangat penting dalam usaha. Kalau tidak ada modal, kita tidak bisa menggerakkan usaha. Dengan modal itulah kita bisa menggerakkan usaha. Dengan apa kita akan membeli barang, atau dengan apa kita akan menyewa tempat atau menggaji awal karyawan kita kalau tidak ada modal. Maka modal itu termasuk perhitungan yang sangat utama dalam berwirausaha. Lemahnya pemasaran itu juga menyebabkan kegagalan. Jadi pemasaran itu penting, promosi itu penting, jangan dianggap enteng. Sehingga dalam sebuah usaha ada istilah bagian promosi. Itu kerjaannya promosi aja itu. Karena saking pentingnya promosi itu sangat berpengaruh, apalagi sekarang banyak dunia maya itu dimanfaatkan dengan baik. Tak punya semangat berwirausaha ya. Kalau tidak ada semangat dalam berwirausaha tidak bisa. Semangat itu penting. Kalau nggak ada semangat lesu, ngapain usaha kalau lesu? Yang selanjutnya faktor penyebab kegagalan itu faktor eksternal. Kalau tadi faktor internal yaitu faktor dari dalam ya. Sekarang faktor eksternal, faktor dari luar. Apa saja itu? Pertama, perubahan kebijakan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi usaha seorang. Jika sedang maju usaha, kemudian tiba-tiba misalnya dari pemerintah harga ini naik atau harga ini turun, atau ada kebijakan undang-undang lainnya, nah itu juga berpengaruh. Jadi kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh dalam wirausaha seseorang. Kemudian resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Jadi resesi ekonomi terjadi kelesuan dalam kegiatan dagang misalnya, dalam kegiatan industri atau lain sebagainya. Kelesuan itu berbahaya. Kemudian kalah bersaing. Kalau kita mengusahakan sesuatu yang banyak yang suka, artinya banyak yang membuat usaha seperti kita harus berani bersaing. Kalau kita tidak bisa bersaing, ya baik itu dari segi produk, dari segi harga, kita bisa akan tertindas. Jadi yang perlu kita perhatikan ialah faktor penyebab kegagalan. Ketika kita tahu penyebab kegagalan dari faktor internal dari dalam dan eksternal, kita bisa mencarikan solusi biar jangan sampai penyebab kegagalan ini ada kita miliki dalam usaha kita. Jadi faktor penyebab kegagalan perlu untuk dipahami, faktor penyebab keberhasilan juga perlu untuk dipahami. Dua-duanya itu penting. Kemudian terima kasih, selamat belajar dan sukses. Jadi sengaja saya ringkas materinya biar tidak terlalu panjang videonya. Selebihnya bisa teman-teman buka buku prakarya di LKS juga banyak, atau di buku prakarya juga banyak.
Tadi saya cuma menjelaskan sekilas saja, membantu pemahaman mungkin ada yang belum dipahami dari buku-buku yang sudah dibaca. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.